evaluasi terstruktur yang bertujuan untuk mengevaluasi keandalan, keamanan, dan efektivitas sistem informasi suatu organisasi. Pelaksanaan audit perlu dilaksanakan dalam sektor apapun, termasuk kesehatan, salah satunya dalam operasional apotek. Oleh karenanya, kami dari kelompok 6 akan melakukan audit pengujian sistem pengendalian internal terhadap akun persediaan dan pembelian pada Apotekarisa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim pada tugas kali ini, diantaranya yang pertama Nurma Yunita dengan NIM 30121111061, Feby Okta Claudia dengan NIM 30121111067, dan saya sendiri Jenny Novindika Fiuska dengan NIM 30121111088. Mari kita langsung ke latar belakang dari kegiatan audit kali ini. Sistem informasi telah lama digunakan di sektor bisnis dan kecil. Sistem informasi dapat berupa sistem secara manual maupun komputerisasi. Sistem informasi apotek merupakan suatu sistem yang digunakan oleh apotek untuk memberikan kemudahan terhadap user dalam proses penginputan data transaksi penjualan dan pembelian. Sistem informasi ini digunakan untuk menelusuri setiap transaksi jual beli barang, menginput barang-barang yang akan dijual, dan pengelolaan obat di apotek menjadi lebih terkontrol dan terorganisir. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi terstruktur yang bertujuan untuk mengevaluasi keandalan, keamanan, dan efektivitas sistem informasi suatu organisasi. Pada penelitian kali ini, tim kami mengaudit sistem stok obat pada Apotekarisa. Apotekarisa ini pertama kali beroperasi pada bulan Juni 2018. Apotekarisa beralamat di Jalan Denpasar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Apotekarisa saat ini memiliki 6 orang karyawan untuk membantu jalannya apotek. Untuk pencatatannya, Apotekarisa masih menggunakan pencatatan secara manual. Ada beberapa alasan yang mendasari Apotekarisa untuk tetap melakukan pencatatan secara manual, antara lain, yang pertama, karena kurangnya pengetahuan pegawai mengenai software yang cocok untuk pengendalian stok. Yang kedua, melanjutkan pekerjaan pegawai sebelumnya yang sudah turun-temurun. Dan yang ketiga, pertimbangan biaya jika harus beralih ke komputerisasi. Pada proses pengauditan Apotekarisa, tim menggunakan langkah-langkah audit dengan berbagai teknik audit seperti observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung ke pegawai Apotekarisa. Dalam menentukan apakah sistem pengendalian Apotekarisa telah berjalan baik atau belum, tim menggunakan teori Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission atau COSO Framework. Selanjutnya, kita akan membahas terkait identifikasi pengendalian internal Apotekarisa berdasarkan teori COSO Framework. Dalam pelaksanaan identifikasi pengendalian internal pada persediaan dan pembelian Apotekarisa, kami menggunakan konsep pengendalian internal yaitu COSO Internal Control Integrated Framework yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengendalian internal pada Apotekarisa dalam mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Terdapat 5 komponen pengendalian internal menurut COSO, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan kestrukturan. Kedua, penilaian resiko atau risk assessment, proses mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengelola atau mengendalikannya. Selanjutnya adalah aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Kemudian, informasi dan komunikasi atau information and communication. Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu, serta yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring. Suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teknik audit berupa observasi, wawancara, dokumentasi, serta kuesioner dengan 16 pertanyaan yang telah kami ajukan, didapatkan bahwa 10 pertanyaan dijawab dengan ya dan 6 pertanyaan dijawab dengan tidak. Adapun kami menganalisis pengendalian internal Apotekarisa melalui konsep COSO Framework yaitu sebagai berikut. Pertama, terkait lingkungan pengendalian, yang mana didapatkan kelemahan lingkungan pengendalian pada Apotekarisa masih minim dalam segi pengendalian persediaan fisik, yaitu Apotekarisa belum menggunakan CCTV untuk pengawasan. Kemudian pencatatan barang masuk ataupun keluar itu dilaksanakan secara manual, sehingga menimbulkan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan, serta penerimaan persediaan dari distributor itu dilaksanakan oleh karyawan yang bertugas, sehingga kurangnya pemisahan tugas yang pasti. Kedua, itu adalah penilaian resiko.
terdapat situasi di mana obat tidak tersedia pada apotek akibat berbagai faktor seperti obat terputus dari PBF, lupa memesan, keterlambatan pengiriman, adanya libur panjang ataupun hari besar, serta minimnya jenis ataupun obat pada apotek terkait jenis obat dengan pabrik yang berbeda-beda ataupun nama paten yang berbeda. Kemudian, aktivitas pengendalian. Didapati aktivitas pengendaliannya lemah sehingga dapat merugikan apotek, seperti persediaan obat yang expired, sebagian persediaan obat yang dapat diretur dengan syarat, kemudian ada juga kendala distributor yang tidak dapat menerima retur. Kemudian adanya saldo harian tidak balance dengan total harga barang yang dijual akibat salah catat, lupa mencatat, ataupun double catat pada buku penjualan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Apotekarisa memiliki informasi dan komunikasi yang cukup efektif, di mana segala transaksi yang terjadi serta mutasi stok persediaan diupdate secara berkala. Selain itu, komunikasi antara pegawai dan pemilik selalu terjalin dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap pencatatan persediaan keluar masuk, namun masih perlu ditingkatkan lagi serta pengecekan terhadap persediaan yang expired harus ditindaklanjuti sesegera mungkin, baik itu diretur ataupun dimusnahkan melalui SOP kesehatan. Nah, berdasarkan hasil pemahaman dan juga pengujian terhadap sistem pengendalian internal pengelolaan persediaan dan juga pembelian pada Apotekarisa yang telah tim kami lakukan, tim kami mengambil kesimpulan berdasarkan hasil tingkat pemahaman yang diperoleh dari wawancara, kemudian kuesioner tes kontrol, observasi secara langsung, serta dokumentasi bukti audit yang telah dilaksanakan, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal pengelolaan persediaan dan juga pembelian pada Apotekarisa ini dinilai cukup baik. Namun, ditemukan beberapa kekurangan yang terjadi pada sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan persediaan dan juga pembelian Apotekarisa. Yang pertama, minimnya pengendalian keamanan yang mana di Apotekarisa itu belum menggunakan teknologi untuk pengawasan berupa CCTV. Kemudian yang kedua, pencatatan barang masuk maupun keluar itu dilaksanakan secara manual yang menimbulkan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan, serta penerimaan persediaan dari barang distributor itu dilaksanakan oleh karyawan yang bertugas sehingga kurangnya pemisahan tugas yang pasti. Kemudian yang ketiga, terdapat aktivitas pengendalian yang lemah sehingga dapat merugikan apotek seperti persediaan obat expired, kemudian sebagian persediaan itu diretur dengan menggunakan syarat, juga kendala distributor yang tidak menerima returan. Kemudian yang keempat, adanya saldo harian yang tidak balance dengan total harga barang yang dijual akibat salah catat, kemudian lupa mencatat ataupun double catat pada buku penjualan. Nah, berdasarkan kekurangan tersebut, menurut tim kami, hal tersebut wajar terjadi dalam operasional apotek dengan skala menengah. Hal ini dikarenakan kekurangan tersebut merupakan salah satu faktor risiko bawaan atau inherent risk yang dapat terjadi dengan ada ataupun tidak adanya pengendalian. Kemudian yang selanjutnya saran. Nah, menurut tim kami, saran yang dapat diberikan kepada Apotekarisa dalam pengendalian persediaan dan juga pembelian adalah yang pertama, apotek harus memiliki struktur organisasi dan juga job description yang jelas untuk melakukan pemisahan fungsi dan juga tanggung jawab masing-masing pegawai apotek. Yang kedua, sistem pencatatan manual yang sekarang itu dilaksanakan oleh apotek sebaiknya ditingkatkan menjadi lebih baik agar dapat mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi dalam pencatatan persediaan barang dagangan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keamanan teknologi pengawasan berupa CCTV untuk mencegah terjadinya kehilangan persediaan serta memastikan pencatatan kesesuaian barang masuk dan juga keluar. Yang terakhir, menggunakan perangkat pendukung berupa komputer dalam pelaksanaan pencatatan persediaan dan juga pembelian sehingga meminimalisir risiko terjadinya kesalahan yaitu berupa salah catat, kemudian lupa mencatat ataupun double catat serta pengingat persediaan yang akan expired.